Sosok Insanul Fahmi, pengusaha muda yang diduga terlibat perzinahan dengan Inara Rusli, kini menjadi sorotan utama publik karena kesuksesannya di usia 25 tahun. Lulusan Ilmu Komputer Universitas Indonesia ini dikenal memiliki visi bisnis yang kuat, menekankan efisiensi dan dampak positif bagi masyarakat. Ia menjabat sebagai CEO PT Karya Kuni Indonesia sejak 2020 dan Chief Business Officer atau CBO di PT Exportless Teknologi Ekspor Indonesia dan Ohio Indonesia. Di samping itu, Fahmi juga mendirikan berbagai usaha di bidang kuliner dan properti. Total, Fahmi tercatat sebagai bos di setidaknya 5 perusahaan, termasuk coworking space Kopi Kuni, Macaroni Fish, dan usaha catering di Medan. Meskipun jejaring bisnisnya luas, ia cenderung jarang memamerkan kehidupan pribadinya. Bahkan hampir tidak pernah mengunggah foto keluarga sejak menikah pada 2019. Kontras dengan kesuksesan finansialnya, Fahmi justru terseret kasus hukum setelah Wardah Tinamawa, istrinya, secara resmi melaporkan dugaan perselingkuhan dan perzinahan Fahmi dan Inara Rusli ke Polda Metro Jaya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Lagi viral, Inara Rusli jadi sorotan publik setelah spill pacar barunya. Kemarin dia di Pagi-Pagi Ambiar, dia ceritakan tentang pekerjaan pacarnya ini seorang pengusaha dan dia lebih muda daripada dirinya, dan juga dia bilang kalau dia sama pacarnya ini LDR guys ya, dan dia katanya mau ke jenjang yang serius guys dengan pacarnya. Kira-kira siapa sih guys pacarnya Inara Rusli guys? Kalian tahu nggak guys berita yang lebih viral untuk Inara Rusli guys? Coba tambahkan di kolom komentar. Gue iseng-iseng baca, kemarin gue baca chatnya si IR ke istri Sah. Dia bilang ada satu chat yang kayak gue mikir nih. Dia bilang udah pisah, udah pengen cerai, bla bla segala macam, intinya kayak gitu lah. Lo percaya sama laki-laki yang ngomong katanya dia bilang dia itu udah pisah, lagi urus surat cerai, kita itu udah rencana mau pisah, percaya? Jadi cewek nggak usah bahlul ya, langsung tanya, pasti kan tahu siapa pasangannya, siapa istri sahnya. Kalau nggak tahu cari tahu, bayar orang, banyak cara. Hari gini 2025, apalagi udah pernah gitu loh dikelabuin sama laki-laki toksik. Masa iya sih nggak belajar dari pengalaman? Jangan pernah percayalah kalau laki-laki ngomong kita udah mau pisah cerai segala macam bla bla bla. Lagi selama masih jangan dipercaya. Lagian gak usah terlalu deket dan meladeni lah sama laki-laki yang triknya macem-macem. Trik paling sering, iya gue pengen gugat cerai, caranya gimana ya, curhat segala macem ya kan. Padahal ya gitu, ujung-ujungnya lu nya malah bodoh lagi, malah mau gitu loh, malah jadi suka sama dia, kan kocak. Yang kayak gitu-gitu sebenarnya otak kan kalau jalan pasti bisa mikir lah, wah ini aneh nih. Yang laki-laki bener tuh nggak bakal mau ngomong kayak gitu atau menceritakan hal-hal rencana dia, apalagi rencana yang itu bukan rencana yang main-main ya, kalau bisa kamu pisah segala macem. Cowok yang baik nggak mungkin begitulah, jadi mikir lah. Istri Sah Wardah Tinamawa, aku melihat di podcastnya Deddy Sumargo kemarin ya, si istri Sah ini melihat, menonton, mendengar full ya rekaman CCTV selama 2 jam, dan di rekaman itu ada sang suami yang melakukan persinahan, menurut dia zina besar, dan dilakukan itu dengan ketawa hahi. Di sini saya cuman gimana ya, kadang-kadang kan orang berselingkuh itu kan sekilas taunya mungkin dari chat atau melihatnya pas dibuka pintu itu dia udah pakai baju. Nah, ini si istri saya yang kasusnya si Wardah ini ya, aku melihat dia ini adalah satu-satunya orang yang sekiranya yang menyedihkan gitu ya, yang apes banget atau nasibnya sungguh tragis ya, karena dia melihat ya sepanjang 2 jam suaminya bermesraan sama si Nara ini ya. Saya nggak ngerti lagi lah apa yang terjadi atau perasaannya hancurnya gimana sih Wardah ini melihat ya sang suami ya bermesra-mesraan dan menyina-nyinakan diri dengan si Nara ini gitu. Jadi saya mendoakan semoga Mbak Wardah ya, apapun yang terjadi saat ini ya, Mbak Wardah bisa melewatinya itu dengan baik ya, sehingga juga nanti Mbak Wardah, kakak Wardah ini ke depannya ya bisa berbahagia bersama anaknya ya.
Kalau emang bener selingkuhan Inara Rusli model kayak begini, aduh siapa yang nolak guys. Udah pengusaha muda, tajir, melintir, ganteng, soleh, terus pintar ngaji guys, dan dikelilingi orang-orang baik. Siapa yang nolak sama laki-laki model kayak begini guys. Kalau emang bener guys Inara Rusli bener-bener terbukti ya dia selingkuh sama laki-laki ini guys, kita tidak boleh menyalahkan 100%. Itu murni kesalahan Inara Rusli guys. Kalian udah nonton belum guys podcastnya Denny Sumargo ya, pernyataan dari istri Insta Nurulfahmi ini guys. Jadi istrinya itu bilang guys kalau suaminya ini tidak pernah memposting dirinya ya, terutama anak-anaknya di sosial media guys. Kalau untuk alasan dan motifnya kurang tahu ya guys. Pokoknya di IG Insta Nurulfahmi ini guys tidak ada foto-foto istrinya, terutama anak-anaknya guys. Ya mungkin si Inara Rusli guys nyangkanya ya si Insta Nurulfahmi ini single guys, tidak punya keluarga. Makanya si Inara Rusli ini guys mau menjalin hubungan sama si Insta Nurulfahmi ini guys. Tapi ini tuh kalau emang terbukti ya, kalau emang terbukti mungkin alasannya itu. Soalnya aku lihat di podcastnya Denny Sumargo pernyataan istrinya tuh seperti itu guys. Katanya guys setelah tahu bahwa si Insta Nurulfahmi ini punya istri guys, ini tuh ada berita simpang siur ya guys, kalau si Inara Rusli ini katanya dia itu mau dijadikan istri kedua guys sama laki-laki ini. Kalau emang bener faktanya seperti ini ya kita tidak boleh menyalahkan Inara Rusli guys. Di sini Inara adalah korban guys. Yang patut disalahkan adalah laki-lakinya ini guys. Harusnya laki-laki ini introspeksi diri guys, apalagi ini tuh paham agama ya, jaga pandangan, apalagi udah punya istri, punya anak, dijaga pandangannya, dijaga hatinya, jangan sampai selingkuh guys. Soalnya kasihan kan sama istri, terutama anak-anaknya guys. Nah katanya guys dari si istri saya ini guys ada bukti ya, durasinya 2 jam, nggak tahu itu 2 jam itu video apa gitu guys. Kita penasaran nih, nggak tahu apa itu isi videonya. Nah dari sekian berita yang udah viral ini guys, Inara Rusli sampai sekarang itu belum memberikan klarifikasi guys. Nah Inara Rusli katanya dari asistennya ini dia itu masih terdiam guys dan kaget atas berita ini. Ini buktiin ya kalau salah, tapi menurut gue ketahuan selingkuh itu berkah loh. Hah, kok bisa berkah? Bingung nggak? Sini. Jadi gini, kalau kita di tengah-tengah perjalanan selingkuh terus ketahuan sama istri, itu adalah berkah. Berkah buat istri, bukan suami. Kan, itu udah jelas ya. Tapi berkah juga buat suami untuk memperbaiki kesalahan ya. Dia bisa minta maaf sama istrinya, bisa minta maaf sama anak-anaknya, bisa menebus kesalahan sama keluarganya ya. Karena ada banyak banget yang ketahuan selingkuh on their deathbed, yang udah sekarat baru ketahuan, yang udah meninggal baru ketahuan. Coba pikirin, gimana cara minta maaf sama keluarga kalau nggak di alam sono? Terus gimana caranya nebus kesalahan sama istri, sama anak? Gimana caranya mendapatkan doa yang tulus dari anak kalau pada saat meninggal baru kebuka tuh dar selingkuhnya? Gimana anak yang mau doain gimana? Gimana? Coba kasih tau gue. Semakin cepat ketahuan tuh semakin berkah ya buat sisi laki-lakinya ya, karena jadi bisa minta maaf secepatnya, bisa menebus kesalahan secepatnya, bisa berubah dan bertobat secepatnya sebelum dosanya itu makin numpuk gitu loh. Coba yang pas udah sekarat, coba yang udah meninggal baru ketahuan. Ayo, apa nggak meninggalkan luka dan amarah yang menganga di istri dan anak-anaknya? Emang tenang ya di alam sana nanti? Tenang ya? Nggak tenang, say. Mungkin bagi si pelaku pemikirannya akan kayak, gue jago ya, istri gue nggak tahu sampai gue mati. Iya, emang kehidupannya cuma sampai situ. Jangan sedih, jangan gundah gulana. Ya, nanti ada di alam sono ketemu lagi. Tukeran dah tuh pahala sama dosa ya, pikul tuh dosa istri lu. Jadi yang sekarang ketahuan itu bentuk perlindungan dari Allah ya, untuk keluarganya, untuk bisa minta maaf tebus dosa, untuk bisa taubat gitu.
untuk bisa berubah gitu. Untuk kedepannya punya kehidupan yang lebih baik, yang lebih berkah. Disyukurin, justru ketahuan selingkuh tuh disyukurin. Jangan malah marah-marah. Tapi yang paling terjadi kan biasanya ketahuan selingkuh terus marah-marah terus malah belain selingkuhan ya kan. Ya udah nggak apa-apa, biarin aja kayak gitu, ditinggal aja ya. Nanti akan jadi loop yang kayak video aku sebelumnya, bahwa ada hikmah dari diselingkuhin, yaitu hikmahnya buat istri untuk dia dapat kehidupan yang lebih baik, dapat suami yang lebih baik yang lain gitu ya. Itu biarin aja, yang kayak gitu nggak mau berubah berarti emang harus ditinggal.